Selamat pagi Selamat Ibu, pagi, bisa Ibu. jelas didengar Ibu. Oke. Kalau misalnya sudah jelas terdengar, saya akan mulai kegiatan kuliah hari ini ya. Jadi kemarin mungkin sudah kuliah SIO dengan Bu Rini, sehingga selanjutnya untuk beberapa materi, kalau tidak salah ada 4 materi dengan saya ya. Yang pertama itu adalah biopor dan kaitannya terhadap ketatan pasien, kemudian ada SIM kesehatan, kemudian ada persiapan elektronik, dan yang terakhir itu perihal telefarmasi kalau tidak salah ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke mata kuliah perihal sistem informasi obat, yaitu biopor dan ketaatan pasien. Mungkin adik-adik sudah tahu nama saya, Luputu Febriana Larasanti, saya bisa dipanggil Bu Febri saja ya. Kemudian untuk kegiatan kuliah, nanti setiap ada jeda atau misalnya ada pergantian topik atau materi, apabila ada yang bertanya bisa langsung bertanya. Kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya, nanti bisa ada kesempatan lagi pada akhir kegiatan kuliah itu adalah untuk diskusi lebih lanjut. Di sana juga bisa untuk tanya jawab ya. Oke, saya untuk PPT-nya udah terlihat kan ya? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Oke, kalau begitu saya akan masuk ke materi saya yang pertama, perihal biopor dan ketaatan pasien. Nah, kenapa kita mempelajari perihal kaitan antara PIO ya, pelayanan informasi obat, kemudian POR, penggunaan obat yang rasional, dengan ketaatan pasien. Hal ini disebabkan karena berdasarkan data yang ada di WHO, itu hanya sekitar 50% dari pasien, terutama pasien dengan chronic disease ya, penyakit kronis, kemudian tinggal di negara-negara berkembang, itu mampu untuk mengikuti rekomendasi terapinya. Ya, jadi hanya sebagian besar pasien dengan penyakit kronik, dalam hal ini penyakit degeneratif, misalnya hipertensi, diabetes, kemudian gangguan ginjal kronik, itu bisa mengikuti rekomendasi terapinya dengan taat. Nah, 50% yang lain itu artinya dia mengalami suatu kendala untuk mengikuti regimen terapinya, sehingga berimpak kepada ketidaktaatan terhadap pengobatan. Nah, di sini ketaatan terhadap pengobatan itu ada beberapa hal yang perlu kita lihat ya. Jadi ada beberapa kriteria terhadap tahapan ketaatan pasien. Ada yang namanya kepatuhan atau compliance, kemudian ada ketaatan atau adherence, dan kesetujuan atau sering disebut sebagai concordance ya. Apa beda di antara ketiganya? Yang pertama adalah kepatuhan. Kepatuhan itu didefinisikan sebagai sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan rekomendasi pemberi resep. Ya, jadi di sini adalah pasien itu mampu mengikuti rekomendasi dari pemberi resep. Kemudian ketaatan itu adalah proses di mana perawatan yang sesuai itu diputuskan setelah diskusi yang memadai dengan pasien. Apa bedanya kepatuhan dan ketaatan? Kalau kepatuhan itu artinya pasien itu harus patuh atau misalnya harus menyesuaikan dirinya terhadap instruksi yang diberikan oleh pemberi resep. Artinya di sini ada ketidakseimbangan. Jadi pemberi resep itu sifatnya dominan, kemudian pasien itu harus nurut saja. Nah, sedangkan ketaatan itu adalah suatu proses di mana ada diskusi terlebih dahulu antara pasien dengan penulis resep atau misalnya pemberi resep. Setelah ada kesepakatan di antara keduanya, setelah diskusi itu berlangsung, maka baru akan dimulai suatu proses pengobatan. Ya, itu bedanya kepatuhan dengan ketaatan. Apa kemudian bedanya dengan kesetujuan atau concordance?
Nah, kalau concordance itu adalah proses yang lebih mendalam lagi. Di mana dalam concordance itu merupakan suatu proses yang sungguh-sungguh di mana menempatkan persepsi pasien sebagai pusat dari keseluruhan proses. Jadi dia akan proses dalam kesetujuan itu selalu mengutamakan harapan atau misalnya keinginan dari pasiennya. Ya, sedapat mungkin apa yang diharapkan atau apa yang diinginkan oleh pasien itu dapat diberikan. Ya, dengan adanya concordance itu seharusnya pasien itu lebih mudah atau misalnya dia lebih nyaman terhadap terapi yang diberikan kepada dirinya sendiri. Ya, kalau misalnya kepatuhan, ini saya kasih obat 3 kali sehari harus minum gitu. Ya dia nggak mau tetap harus minum gitu. Sedangkan kalau ketaatan, pemberi resep sama pemberi resep dan pasien itu diskusi terlebih dahulu. Saya nggak bisa loh kalau misalnya minum obat 3 kali sehari, karena misalnya kadang-kadang di kantor tuh lupa gitu ya. Bisa nggak diatur frekuensinya? Kemudian penulis resep melakukan analisa terhadap pengobatannya. Oh ini boleh kok obatnya 2-3 kali sehari, tapi besaran dosisnya dirubah. Ya udah berarti penggunaan obatnya 2 kali sehari, cuman pagi dan malam hari. Ya. Sedangkan kalau kesetujuan itu akan dibahas lebih lanjut. Kenapa misalnya tidak bisa 3 kali sehari? Kemudian yang lebih mudah bagi pasien itu seperti apa? Harapan pasien seperti apa? Dan berdasarkan hasil diskusi itu, baru akan diputuskan bagaimana regimen terapinya, ya, atas persetujuan dari pasien. Ini adalah tahapan dalam bagaimana kita meningkatkan ketaatan pasien terhadap pengobatan. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau compliance sama concordance ya. Jadi kalau compliant, Anda harus taat ya, apapun yang disuruh. Kalau misalnya tidak taat, nanti ada hukumannya, seperti itu. Tapi kalau kalau concordance, itu setara dia. Jadi apoteker di sini sebagai titik tengah, ya, penengah antara kepentingan pasien dengan apa yang diinginkan oleh dokter terhadap terapi obat. Itu perannya seorang apoteker di sana. Terus bagaimana cara kita mengukur ketaatan pasien? Ya. Nah, untuk mengukur ketaatan pasien, cara paling sederhana itu biasanya penilaian subjektif dari provider dan pasien. Untuk mengkategorikan ketaatan biasanya dengan mengatakan baik atau buruk. Ya, jadi provider di sini bisa berupa dokter atau misalnya apoteker atau orang yang memang memantau pasien secara kontinu. Ya, jadi ketaatannya mungkin bisa diklasifikasikan di sana. Apakah ketaatannya baik atau ketaatannya buruk. Kemudian ada cara yang lebih mendalam lagi yaitu dengan menggunakan evidence base sebagai dasar untuk tolak ukur. Misalnya dengan melakukan pemeriksaan kadar obat dalam darah. Ya, kalau kadar obat dalam darah itu berada di bawah rentang terapi, ya berarti subterapi. Padahal pasiennya itu mengatakan dia selalu minum obat, maka kita harus waspada. Apakah terjadi interaksi di sana? Atau misalnya begitu kadar obat di dalam darahnya itu di bawah, kemudian kita diskusi kepada pasien, pasiennya ngaku, saya jarang minum obat kalau seingatnya. Nah, bisa di sana sebagai salah satu cara, oh pasiennya ini ternyata tidak taat, ya. Kemudian bisa mengukur pemeriksaan biokimia, mungkin biokimia yang berkaitan dengan respon tubuh terhadap obat. Ya misalnya memeriksa hasil gula darah, kok gula darahnya nggak turun-turun nih, gitu. Ini bisa jadi penanda, misalnya ketaatan pasien terhadap pengobatan. Kemudian mengecek luaran terapi, ya, apakah dia sembuh, membaik, dan lain sebagainya, itu juga menjadi salah satu parameter untuk kita untuk dapat menilai pasien itu taat atau tidak terhadap pengobatannya. Kemudian yang paling bagus itu adalah kombinasinya. Jadi monitoring outcome, ya, jadi monitoring outcome ditambah kebiasaan pasien. Ya, kalau monitoring outcome misalnya tadi menggunakan evidence. Ya. Sedangkan behavior itu dapat dilihat bagaimana keseharian pasien. Misalnya pasien ini pasien
rujuk balik ya. Pasien rujuk balik itu merupakan pasien yang biasanya harus kembali lagi ke dokter untuk menebus resep dalam kurun waktu tertentu. Misalnya pasien dengan penyakit degeneratif ya. Pasien diabetes kayak tadi ya, hipertensi, penyakit kronis itu semuanya biasanya pasien degeneratif. Nah, kalau misalnya dia tepat waktu untuk menebus resep, berarti pasiennya taat. Itu adalah behavior yang bisa kita monitoring pada saat melakukan pengukuran ketaatan pasien. Nah, begitu kita melihat setelah kita mengukur, ternyata pasien ini dalam tanda kutip ya, ketaatannya buruk, misalnya seperti itu. Kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira apa sih penyebab ketidakpatuhan atau ketidaktaatan pasien terhadap pengobatan. Ada beberapa hal, ya, ada beberapa penyebab yang dapat menjadi kausa ya, dapat menjadi kausa dari ketidakpatuhan pasien terhadap pengobatan. Misalnya, yang pertama adalah sikap yang tidak sesuai atau keterampilan komunikasi yang buruk dari pelayanan kesehatan. Ya, misalnya, pasien tidak diberikan informasi yang memadai ya, perihal pengobatan yang didapatkan. Ya, pasien nggak diinformasikan kalau misalnya 3 kali sehari itu artinya setiap 8 jam. Itu mungkin yang pertama. Kemudian, ketakutan pasien untuk mengajukan pertanyaan. Ya, misalnya pasien itu memang orangnya pemalu. Atau ternyata orang yang melayani pasien itu judes, belum apa-apa sudah marah-marah. Pasien jadinya enggan atau sungkan untuk bertanya. Kemudian waktu konsultasi yang tidak memadai. Ya, yang sering sekali saya sering dapatkan ya, pasien tuh selalu mengeluh ya, datang jam 8, masuk ke ruang rawat atau misalnya ruang pemeriksaan sudah jam setengah 10, kemudian jam 10 ke apotek, jam 11 sudah baru dapat obatnya, kemudian buru-buru misalnya seperti itu memberikan informasi, pasiennya juga sudah capek ya, nunggu 3 jam baru mendapatkan obat. Nah, seperti itu biasanya menjadi kendala pasien akhirnya tidak patuh. Kemudian selanjutnya penyebab ketidakpatuhan itu adalah kurangnya akses pada informasi tercetak dalam bahasa yang sederhana. Ya, pasien tidak diberikan informasi dalam bentuk tercetak. Kemudian bisa saja informasi yang paling sederhana untuk pasien itu kan etiket, ya. Etiketnya itu tidak jelas. Etiketnya itu tidak jelas, misalnya seperti itu, ya. Atau penulisan etiketnya itu ditulis dalam penulisan yang tidak baik. Ya, kalau misalnya sekarang mungkin sudah nggak ada ya. Dulu zaman saya masih kecil, adik-adik etiket tuh kadang-kadang ditulis hanya dalam kertas buram. Jadi kertas buram dipotong segi 4, cuma ditulis 3x1 gitu. Nggak diinformasikan. 3x1 ini maksudnya 3x1 tablet atau 3x1 apa, seperti itu. Ya. Jadi akses-akses terhadap informasi yang ternyata itu sangat kurang ya. Kemudian ketidakmampuan membeli obat yang tertulis, yang paling sering adalah obatnya mahal. Jadi walaupun resepnya sudah bagus, pemilihan obatnya sudah sesuai ya, kemudian nanti misalnya dilakukan analisa POR itu sudah rasional, tapi ternyata obatnya mahal. Pasiennya tidak mampu untuk membeli obat. Itu biasanya menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi. Kemudian kerumitan dan durasi pengobatan yang sulit untuk dipahami, terutama untuk penyakit kronis. Misalnya ada obat yang harus diminum sebelum tidur, ada obat yang harus diminum juga pada siang hari, ada obat yang juga 3 kali sehari, misalnya seperti itu. Macam-macam aturan pakainya. Kemudian pasiennya lansia misalnya, ya lupa dia obatnya, yang mana harus diminum kapan. Itu biasanya sebagai penyebab dari ketidakpatuhan dari pasien. Nah, di sini merupakan suatu tanggung jawab apoteker untuk menjamin keamanan dan keberhasilan pengobatan.
Nah, keamanan dan keberhasilan pengobatan itu akan meningkat apabila pasien benar-benar mengetahui tentang obat dan kegunaannya. Untuk itu, apoteker ya Anda nantinya itu harus mampu melengkapi pasien dengan informasi dan konseling yang cukup agar memaksimalkan pengertian mereka tentang regimen obat. Ya, itu nanti fungsinya apoteker dalam pemberian informasi obat kepada pasien. Kemudian kita berbicara lebih lanjut mengenai kepatuhan pasien. Kepatuhan pasien ini merupakan suatu upaya untuk memelihara atau menyempurnakan kesehatan yang tidak tercapai yang semestinya dapat tercapai sebagai akibat dari wujud ketidakpatuhan pasien. Jadi, kalau misalnya pasien itu patuh, ya, atau misalnya pasien itu taat, harusnya outcome atau luaran terapi itu dapat tercapai. Ya, kalau misalnya pasien itu patuh atau taat, seharusnya luaran terapi itu dapat tercapai. Tapi begitu pasien tidak taat atau pasien itu tidak patuh, maka upaya atau misalnya target dari terapi itu akhirnya tidak tercapai. Ya. Nah, di sini pada saat dihadapkan dengan penyakit pasien yang parah dan terapi obat yang rumit, dokter dan profesional kesehatan itu biasanya sibuk dengan diagnosa dan status pasien. Ya. Jadi biasanya dokter begitu menghadapi pasien yang penyakitnya parah, dia berusaha untuk apa sih ini diagnosanya, ya. Dia akan melakukan pemeriksaan, kemudian pemeriksaan data laboratorium, itu untuk melakukan penegakan diagnosa. Dan mungkin karena hal tersebut terlalu difokuskan, mereka lupa untuk memberikan informasi kepada pasien tentang rencana pengobatannya, tentang apa yang akan mereka berikan kepada pasien. Dan mereka menganggap bahwa pasien tersebut akan mengikuti aturan atau instruksi yang mereka berikan. Jadi nggak dikasih tahu, ini dapat obat A karena pasiennya mengalami penyakit B. Dan kalau tidak diterapi, akibatnya akan seperti ini. Itu tidak. Begitu dia diberikan resep, dokter itu merasa bahwa oke, pasti akan nurut pasiennya. Padahal tidak selalu seperti itu kenyataannya. Nah, untuk kepatuhan sama seperti yang saya sampaikan tadi ya, compliance, ini selalu memberi kesan bahwa pasien yang selalu bersalah. Jadi kalau tidak patuh, artinya pasiennya nggak minum obat, pasiennya nggak paham. Ya, padahal banyak sekali kasus ketidakpatuhan itu sering terjadi karena dokter atau apoteker itu tidak melengkapi pasien dengan instruksi atau penjelasan yang memadai tentang bagaimana cara penggunaan obat atau misalnya manfaat pengobatan. Dengan cara yang lugas atau dengan cara yang mudah dipahami, sehingga pasien itu mengerti pentingnya pengobatan itu apa bagi mereka. Ya. Jadi saya mendapatkan obat karena saya perlu. Kenapa saya perlu? Karena untuk menjaga kesehatan saya, misalnya seperti itu. Nah, di sini agar dapat kita ya sebagai apoteker, sebagai orang yang terakhir nantinya itu berinteraksi dengan pasien sebelum pasien itu meninggalkan suatu sarana kesehatan, maka kita harus dapat mengetahui ya kira-kira jenis ketidakpatuhan yang terjadi itu apa saja. Ya. Mungkin yang pertama itu adalah kegagalan menebus resep. Kemudian ada melalaikan dosis. Kemudian ada kesalahan dosis. Kemudian ada kesalahan dalam waktu pemberian atau konsumsi obat, kemudian penghentian obat sebelum waktunya. Ya, selain itu mungkin ada jenis-jenis ketidakpatuhan yang lain. Nah, yang pertama itu adalah kegagalan menebus resep. Jadi kegagalan menebus resep di sini itu adalah pada saat pasien itu merasa tidak memerlukan obat atau pasien tidak memerlukan obat atau tidak merasa memerlukan obatnya. Sama ya, tidak memerlukan obat. Intinya, pasien tidak merasa memerlukan obatnya. Ya.
atau juga pasien merasa tidak mampu membelinya. Contohnya gimana? Pasien itu merasa tidak memerlukan obatnya. Misalnya nih, pasien datang, kemudian konsultasi kepada dokter, ya. Eh, Dokter itu tidak mampu untuk meyakinkan bahwa pasien itu harus mengkonsumsi obat ini untuk menterapi penyakitnya. Dia tidak bisa menjelaskan dengan gamblang bagaimana efek obat tersebut. Ya. Atau pasien itu setelah dia minum obat, ya, setelah dia minum obat dari dokter lain, datang lagi ke dokter yang satunya lagi. Kemudian diberikan informasi yang sama. Oh, kemarin minum obat itu juga nggak berefek, ngapain yang obat ini saya tebus lagi, misalnya seperti itu. Padahal obat tersebut adalah obat yang membutuhkan waktu untuk menunjukkan efeknya. Ya, misalnya obat-obat antihipertensi itu, ya butuh waktu 1 bulan misalnya untuk mendapatkan efeknya dengan jelas. Ini baru 2 minggu. Udah pindah dokter, terus dokternya kasih obat yang sama, akhirnya nggak ditebus. Nah, kemudian kalau kasusnya tidak bisa membeli, itu biasanya berkaitan dengan finansial. Ya, jadi pasiennya ada misalnya ketidakmampuan dalam hal finansial. Kemudian yang kedua, penyebab ketidakpatuhan itu adalah melalaikan dosis atau kesalahan dosis. Ya, bisa underdose atau overdose. Bagaimana dia bisa underdose atau overdose? Misalnya pasien tersebut salah dalam proses mengkonsumsi obatnya. Misalnya obat yang seharusnya sublingual, tapi diminum langsung, akhirnya dirusak oleh asam lambung. Ya. Kemudian pasien memiliki komorbid tertentu, misalnya pasien gangguan ginjal. Pasien harusnya mendapatkan dosisnya 3/4 dari yang seharusnya. Tapi karena tidak dilakukan penyesuaian dosis, akhirnya overdose. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian kesalahan waktu konsumsi obat. Ya, obat itu biasanya ada petunjuk penggunaannya belum, sesaat, atau sesudah makan. Ya, tapi ternyata etiketnya itu tidak menulis. Di etiketnya itu tidak tertulis secara jelas kapan pasien harus mendapatkan obat tersebut. Ya, sehingga pasien ya udah minum obatnya setelah makan aja semua. Ya, itu bisa sebagai salah satu hal yang dapat menurunkan outcome terapi. Kemudian penghentian obat sebelum waktunya. Misalnya pasien itu sudah merasa sehat. Ya, sering sekali kalau penyakit-penyakit infeksius seperti itu, ya. Pasien harusnya minum antibiotik itu dikatakan sampai habis 7 hari, tapi hari kelima dia sudah demamnya udah hilang, batuknya udah hilang. Ya, akhirnya ogah-ogahan minum obat, berhenti minum obat. Padahal itu akan memberikan efek terhadap penyakit yang dideritanya. Kemudian misalnya kerumitan regimen pada pasien-pasien lansia. Misalnya penggunaan insulin pen, ya. Obatannya harus misalnya di tempat-tempat yang memiliki lapisan subkutan yang bagus gitu. Pasiennya kurus, bingung. Akhirnya ya udah nggak usah lah digunakan obatnya, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal ini akan memberikan implikasi terkait dengan ketidakpatuhan. Kemudian penyebab yang lain yang juga dapat berimplikasi terhadap ketidakpatuhan, misalnya adalah ketidaktahuan pasien terhadap penyimpanan. Ya, yang penyimpanan yang berkaitan dengan stabilitas obat. Ya, misalnya nih yang paling sederhana, yang paling sering nanti mungkin adik-adik hadapi. Kalau misalnya penggunaan ada yang namanya supositoria, ya, supositoria yang digunakan lewat dubur. Dia kan mudah meleleh kalau misalnya ditaruh di tempat yang mungkin ada sinar matahari atau misalnya agak panas, dia akan meleleh. Ya, seharusnya disimpan di kulkas bagian bawah atau di tempat yang dingin. Ya, begitu pasien buka, kemudian kondisi supositorianya meleleh, loh kok obatnya rusak gitu.
wah ternyata obat yang dikasih kepada saya rusak, misalnya seperti itu. Ya udah, ada yang buang mungkin langsung. Tapi ada juga, oh ya rusak, misalnya kayak gitu, udah meleleh, yang lelehannya dibersihkan, kemudian sisanya baru digunakan. Itu juga dapat menyebabkan apa namanya eh, tidak tercapainya tidak tercapainya luaran terapi yang mana nanti akan dikaitkan dengan ketidaktaatan terhadap pengobatan. Ya, misalnya itu contohnya. Kemudian kita akan masuk tadi ya jenis-jenis ketidaktaatan. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Izin bertanya, Ibu. Iya, silahkan. Dengan siapa? Baik, Ibu. Perkenalkan, saya Julio, Ibu, NIM 19. Mm-mm. Jadi saya di sini izin bertanya terkait penggunaan ketaatan pasien terhadap penggunaan minum obat itu, Ibu. Jadi saya masih bingung ketika uh, pasien itu mendapatkan misalkan obatnya 3 kali sehari gitu, 3 kali sehari Mm-mm. dalam sediaan tablet, semisal seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita untuk membujuk pasien itu, misalkan ketika kita menginstruksikan 3 kali itu berarti kan setiap 8 jam. Nah, ketika Mm-mm. pasien itu minum misalkan di pagi hari itu jam 7 gitu, nanti minum siangnya itu jam 3 sore, dan nanti jam malam itu jam 10. Jadi apakah pasien itu akan mau untuk minum seperti itu? Karena takutnya seperti ini, Bu. Ketika pasien itu dalam kesibukan, misalkan di tempat kerja atau di kantor itu, jadi mungkin saja dia malah lupa minum obat, atau malah di malamnya itu dia malah jadi malas minum obat atau malah ketiduran seperti itu, Ibu. Jadi itu Mm-mm. sebenarnya ketakutan dari saya sendiri ketika nanti misalkan berpraktik di apotek seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih sekali pertanyaannya, bagus ya. Bagaimana kita meyakinkan pasien agar dia minum obat sesuai dengan instruksinya, ya. Mungkin akan susah bagi pasien misalnya untuk pagi jam 6, kemudian siang jam 2, ntar malamnya jam 10 ya, padahal jam 9 dia sudah tidur misalnya seperti itu. Nah, kita lihat dulu obatnya, mungkin ya Julio ya. Kita lihat obat ini dia time dependent enggak gitu. Kalau obat time dependent itu biasanya dia akan bergantung waktu untuk memberikan efeknya, dan akan berefek atau berimpact terhadap jumlah kadar obatnya di dalam darah. Contohnya nih yang paling penting untuk dikonsumsi sesuai waktu yang tepat itu adalah antibiotik. Ya, antibiotik itu merupakan obat yang kita harus konselingkan kepada pasien bahwa minumnya ini harus benar-benar tiap 8 jam atau 3 kali sehari. Karena nanti akan berefek terhadap terhadap efek farmakologinya, misalnya seperti itu. Nah, untuk kasus antibiotik ini, yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan konseling atau edukasi kepada pasien, ya, untuk meyakinkan bahwa pasien mengerti dia harus minum setiap 8 jam. Itu tujuannya adalah agar obat ini dapat memberikan efek yang optimal. Jadi, kita bisa berikan informasi di sana. Jadi, tiap 8 jam itu obatnya kalau misalnya di dalam darah, kalau misalnya lupa terlalu cepat, itu malah nanti efeknya akan menumpuk. Tapi kalau misalnya dia kelupaan, nanti efeknya akan turun. Jadi nanti penyakitnya itu tidak akan tertangani dengan baik, misalnya seperti itu. Kita harus lakukan konseling, ya, memberikan pengertian kepada pasien kenapa obat tersebut penting dikonsumsi setiap 8 jam. Ya, harapannya begitu pasien itu mendapatkan informasi alasannya kenapa, mereka akan lebih patuh atau misalnya akan lebih taat. Oh, ini penting untuk diri saya karena kalau misalnya saya lupa minum obat, maka nanti obatnya efeknya akan berkurang. Selanjutnya bisa terjadi misalnya resistensi minum obat yang sama saya nggak bisa sembuh, misal seperti itu. Atau misalnya pasien itu memang lupa, nanti ya salah satu caranya kita bisa memberikan bantuan berupa membuat alat bantu pengingat obat. Ya, nanti akan ada selanjutnya bagaimana mengatasi ketidaktaatan seperti itu. Untuk misalnya pasien-pasien yang sering lupa. Nah,
Itu untuk kasus obat yang sifatnya time dependent. Kemudian ada obat yang sifatnya adalah simptomatik saja. Contohnya, obat-obat demam, paracetamol, ibuprofen. Biasanya penggunaannya 3 sampai 4 kali sehari. Ya, jadi minimal setiap 6 jam misalnya seperti itu. Ya. Nah, untuk obat-obat seperti ini, itu kita tidak harus strict, tidak harus setiap 8 jam misalnya. Jadi ada kurun waktu, jadi bisa digunakan setiap antara 6 sampai 8 jam. Jadi kalau misalnya pasien tersebut kayak tadi ya, sulit misalnya jam 11 harus minum obat lagi, padahal jam 9 udah tidur. Kita lihat di sana, oh ternyata dari jam 2 sampai jam 9 itu sudah ada 7 jam. Artinya mungkin boleh dia minum obat yang selanjutnya. Tapi impact-nya adalah mungkin besok pagi itu sekitar jam 5 atau 6 efek obat itu sudah nggak ada. Tapi karena obat ini sifatnya simptomatis, ya, efek obat itu sifatnya simptomatis, misalnya hanya untuk menurunkan atau misalnya mengurangi nyeri, mengurangi demam itu, maka itu tidak masalah. Jadi kita informasikan kepada pasien kira-kira yang mana yang memang harus strict, yang mana yang bisa lebih fleksibel. Jadi harapannya pasien paham dan bisa menyesuaikan dengan kondisinya. Biasanya seperti itu sih yang kita lakukan, Julio. Intinya adalah menyediakan informasi yang cukup kepada pasien kenapa hal tersebut harus dilakukan. Seperti itu, Julio. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk jawaban selanjutnya, karena saya juga ada tadi yang Ibu katakan terkait dengan bagaimana untuk alat untuk mengingatkan pasien untuk minum obat, terutama untuk saya penasaran itu untuk pasien yang misalkan lansia gitu. Karena saya pernah dengar kalau pasien yang lansia itu biasanya, apalagi untuk pasien yang dengan penyakit kronis itu biasanya kita mengedukasi juga keluarga yang diajaknya begitu Ibu, sepengetahuan saya, agar membantu untuk mengingatkan minum obatnya. Jadi kita mengedukasi keluarganya juga sebenarnya seperti itu Ibu, sepengetahuan saya. Terima kasih Ya, Ibu betul atas sekali. jawabannya. Ya, oke. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut ke faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketaatan pasien terhadap pengobatan. Ya. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketaatan pasien terhadap pengobatan. Misalnya yang pertama itu adalah penyakit. Ya. Nah, penyakit ini biasanya makin lama pasien itu mengalami suatu penyakit, maka tingkat ketaatannya itu biasanya akan makin turun. Ya, pasien dengan penyakit kronis itu biasanya sering mengalami kejenuhan terhadap terapi. Nah, di sini pentingnya adalah kita bagaimana membuat pasien, ya, encourage pasien itu untuk tetap patuh atau misalnya taat terhadap terapinya. Ya, menginformasikan bukan menakut-nakuti, tapi memberikan edukasi bahwa penyakit ini itu bisa dikontrol asal pengobatannya itu tetap kita berikan. Memang terasa membosankan, tapi ini juga demi misalnya keberlangsungan kestabilan kondisi pasien, misal seperti itu ya. Jadi kita melakukan edukasi di sana bagaimana caranya agar pasien tersebut tetap semangat walaupun penyakitnya ini merupakan long life ya, penyakit degeneratif yang dirasakan oleh pasien selama hidupnya. Kemudian yang kedua, faktor yang dapat mempengaruhi itu adalah regimen terapi. Nah, regimen terapi di sini mencakup terapi multi obat ya. Jadi makin banyak obat itu biasanya ketaatannya makin rendah. Kemudian durasi terapi tadi ya berkaitan dengan lama penyakitnya ya, makin lama itu akan makin turun ketaatan minum obatnya. Kemudian munculnya efek yang merugikan. Ya, kalau muncul efek samping atau efek yang tidak diinginkan, itu juga akan mempengaruhi ketidaktaatan. Pasien asimptomatik atau gejalanya sudah reda, ya, kayak misalnya dia sudah merasa baik, akhirnya berhenti minum obat. Kemudian harga obat, tadi beberapa harga obat yang tinggi mungkin tidak bisa dibeli oleh pasien, ya. Pemberian atau konsumsi obat. Jadi konsumsi obat yang banyak atau misalnya rasa obat yang tidak enak itu juga akan mempengaruhi ketaatan pasien terhadap pengobatan. Kemudian hal yang lain yang juga mempengaruhi ketidaktaatan terhadap terapi itu adalah interaksi antara pasien dengan profesional kesehatan. Misalnya waktu tunggu dengan dokter dan apoteker yang lama.
Jadi pasiennya buru-buru jadinya. Akhirnya, boleh nggak saya minta waktu misalnya seperti itu untuk melakukan edukasi. Aduh enggak, saya tadi sudah dari jam 8 di sini, sekarang udah jam 11 harus balik ke kantor, misalnya seperti itu ya. Kemudian sikap dan keterampilan komunikasi profesional kesehatan. Misalnya terlalu banyak menggunakan jargon-jargon atau istilah medis yang tidak dipahami oleh pasien. Atau tadi menekankan bahwa pasien ini wajib tanpa memberikan informasi kenapa dia harus memberikan obat, kenapa pasien tersebut harus mengkonsumsi obatnya, misalnya. Kemudian kegagalan mengerti pentingnya terapi kayak tadi, ya. Dia nggak dikasih informasi kenapa sih dia harus minum obat ini seterusnya sepanjang hidupnya, misalnya seperti itu. Kemudian pengertian yang buruk pada instruksi. Pasien nggak ngerti tuh, artinya ditaruh di sublingual itu kayak gimana sih? Ya, karena menggunakan istilah medis. Ya, seharusnya misalnya di bawah lidah, misalnya kayak gitu. Kemudian tablet kunyah itu maksudnya seperti apa? Ya, itu juga tidak diinformasikan secara jelas. Kemudian pasien takut bertanya, misalnya pasien yang memiliki tingkat edukasi yang rendah. Ya, takutnya nanti malah ditanya balik. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ketidakcukupan waktu konsultasi. Misalnya memang pasiennya banyak ya. Kemudian ketersediaan informasi cetak yang minim. Nggak punya, walaupun waktu konsultasinya singkat, tapi kalau ada informasi cetak yang bisa diberikan, itu bisa dibaca oleh pasien di rumah, misalnya seperti itu. Kemudian di sini Anda sebagai calon apoteker ya yang nantinya akan jadi apoteker, itu kita harus bisa melakukan peran kita untuk meningkatkan ketaatan pasien. Misalnya di sini yang pertama adalah identifikasi faktor risiko. Tadi sudah dijelaskan kira-kira faktor risikonya apa saja. Ya, apakah penyakitnya, apakah obatnya, atau karena hal lainnya. Kemudian, Anda juga harus dapat mengembangkan rencana pengobatan. Kemudian nanti membuat alat bantu kepatuhan, ya, melakukan pemantauan terapi dan melakukan komunikasi dengan pasien secara baik. Nah, di sini untuk melakukan identifikasi sampai untuk menyediakan bahan komunikasi itu perlu sistem informasi dan sumber informasi yang baik. Ya, itulah pentingnya kenapa kita memerlukan SIO, ya, sumber informasi obat. Nah, hal yang pertama yang dilakukan itu adalah identifikasi faktor risiko. Ya. Jadi identifikasi faktor risiko kita harus menekankan bahwa kemungkinan semua pasien itu dianggap sebagai seseorang yang mungkin tidak patuh atau tidak taat terhadap pengobatan. Jadi tidak melihat kayak gimana pasiennya, apakah pasiennya tingkat pendidikannya bagus, pasiennya lansia, pokoknya intinya semuanya adalah orang yang potensi tidak patuh. Ya. Kemudian langkah selanjutnya, langkah pertama itu adalah Anda perlu mengenal individu dengan faktor risiko penyakit yang dideritanya. Jadi salah satu tadi ya bahwa penyakit itu merupakan salah satu faktor risiko penyebab ketidaktaatan, terutama penyakit degeneratif, ya, yang dapat menimbulkan kejenuhan dalam terapi obat. Begitu Anda mengidentifikasi faktor tersebut, ini merupakan kandidat yang makin potensial terhadap kemungkinan ketidaktaatan. Kemudian dengan mempertimbangkan faktor risiko yang telah diuraikan, itu Anda merencanakan terapi pasien dengan regimen paling sederhana, kompatibel dengan kegiatan normal pasien. Jadi Anda harus melakukan kegiatan konseling. Kira-kira apa sih yang dilaksanakan pasien selama 1 hari? Kemudian bagaimana pola kegiatan seharian pasien. Dengan begitu Anda bisa merencanakan pengobatan ini harus dilakukan seperti apa agar dia kompatibel dengan kondisi pasien dalam kegiatan sehari-harinya. Kemudian yang kedua itu adalah pengembangan rencana pengobatan. Ya. Makin rumit regimen pengobatan, makin besar resiko ketidaktaatan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan regimen pengobatan yang paling sederhana. Misalnya, sedapat mungkin
kita mencari obat yang bisa menggunakan dosis harian tunggal. Namun dengan dosis harian tunggal itu adik-adik juga ada keterbatasannya. Misalnya, kalau misalnya sudah 1 kali sehari, ternyata 1 hari itu lupa semuanya minum obat, akhirnya benar-benar tidak ada obat yang masuk ke dalam tubuh pasien. Kemudian biasanya untuk penggunaan dosis yang besar, ya, penggunaan dosis yang besar, kemungkinan efek samping obat itu juga jauh lebih besar dibandingkan dengan penggunaan dosis terbagi, ya, misalnya dengan 2 kali atau 3 kali penggunaan. Kemudian yang ketiga itu adalah alat bantu kepatuhan, ya. Alat bantu kepatuhan yang paling sederhana, adik-adik, yang paling sederhana itu adalah dengan memberikan etiket yang jelas dan memberikan informasi yang memadai atau cukup di dalam etiket tersebut. Ya. Nah, pentingnya akurasi atau spesifikasi informasi pada etiket atau wadah obat itu telah diakui. Jadi, etiket obat itu tidak hanya mencantumkan nama pasien ya, misalnya Ibu Putu, kemudian penggunaan obat 3 kali sehari. Itu tidak adik-adik ya. Sekarang etiket obat itu sudah sangat berkembang. Jadi di sana, di dalam etiket obat, kalau kita ingin meningkatkan kepatuhan pasien, selain nama pasien, itu juga dicantumkan waktu penggunaan obatnya. Jadi tidak 3 kali sehari lagi. Tapi misalnya 3 kali sehari tiap 8 jam. Etiket yang lebih bagus lagi, itu mencantumkan jadwal minum obatnya. Jadi pagi jam 6, siang jam 2, malam jam 10. Ya. Jadi di sana pada saat konseling ya ditulis dulu memang 3 kali sehari. Tapi di bawah 3 kali sehari itu ada keterangan tambahan lagi. Nah, pada waktu konseling dia apoteker tuh menanyakan, "Bapak Ibu kalau misalnya tidur biasanya jam berapa? Bangun biasanya jam berapa? Sarapan jam berapa?" Kalau misalnya ada kaitannya dengan waktu minum obat. Ya. Kemudian didiskusikan, "Oh, kalau minum obat jam segini, jam segini, bisa nggak?" Misalnya seperti itu. "Oh, saya sulit, misalnya jam 7 itu baru minum sarapan." "Oh, kalau misalnya seperti ini apakah bisa?" Ya. Nah, di sana pada saat konseling itu apoteker juga sambil melengkapi etiket obat tersebut untuk menuliskan jam-jam yang tepat yang berdasarkan hasil konseling dengan pasiennya. Ya, dengan menulis etiket dengan jelas, itu harapannya begitu pasien lupa dia harus minum obat jam berapa, dia tinggal lihat di etiketnya. Ya. Kemudian hal yang juga harus diingat apabila tadi pasiennya mendapatkan obat yang banyak, kemudian jenis obatnya juga sama tablet, ada kemungkinan pasien tersebut keliru dalam memasukkan obat ke dalam klip obat. Ya. Nah, pentingnya di sini apabila pasien tersebut obatnya banyak, di etiket itu juga kita harus tuliskan informasi tambahan yaitu nama obat. Jadi kebiasaan pasiennya jadi obatnya ada 3 macam misalnya kayak gitu. Aturan pakainya mungkin ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari. Ada satu waktu itu semuanya diminum bersamaan. Misalnya pada pagi hari, dikeluarin semuanya. Kemudian pasiennya lupa, yang mana yang 3 kali, yang mana yang 2 kali. Maka etiket itu dapat membantu. Oh, ini obatnya namanya misalnya paracetamol. Oh, ini tulisannya paracetamol. Oh, berarti ini 3 kali sehari dimasukkan. Ya. Oh, ini obatnya namanya adalah misalnya antibiotik ya, ciprofloxacin. Oh, ini yang diminum 2 kali. Berarti ini nanti ditinggal diminum jam 6 sore. Sedangkan yang 3 kali sehari, selain jam 6 pagi, nanti jam 2 siang harus diminum lagi. Ya, itu akan membantu pasien tersebut untuk lebih taat terhadap pengobatannya. Ya. Nah, apabila diperlukan, kita dapat menggunakan label tambahan yang mencantumkan informasi tambahan yang berkaitan dengan penggunaan, perhatian, atau penyimpanan obat. Misalnya,
informasinya tadi ya, kalau misalnya suppositoria itu biasanya etiketnya berwarna biru karena tidak masuk ke dalam saluran pencernaan. Dan biasanya etiket biru itu hanya ditulis obat luar. Nah, obat luar ini maksudnya apa? Apakah digosok, ditempel, ya? Kita bisa berikan tambahan, ya. Digunakan melalui dubur atau anus, itu bisa, boleh, ya. Kita tempelkan pada misalnya klip obatnya, misalnya seperti. Kemudian hal yang kedua itu ya alat bantu pengobatan, misalnya kayak tadi ya pasiennya lansia, kemudian lupa-lupaan gitu ya. Nah, zaman sekarang itu semua orang pasti punya HP, ya. Misalnya pasiennya terlalu tua gitu ya, seperti tadi katanya Julio, kita bisa memberikan apa namanya kalender pengobatan ini kepada siapa yang merawat pasien. Caranya seperti apa? Adik-adik di Play Store ya atau misalnya di App Store itu jangan hanya digunakan untuk misalnya mendownload game atau misalnya sosial media atau misalnya hal-hal yang sifatnya entertain. Coba sekali-sekali di Play Store Anda, di App Store Anda, itu coba dicari kalender pengingat obat atau aplikasi pengingat obat, ya, atau reminder pengobatan. Itu ada adik-adik, banyak sekali sekarang. Ya, kalau zaman saya dulu kuliah, kita diajarkan cara membuat kalender. Jadi kita nulis itu kertas A4, kita buatkan tanggalan, misalnya seperti itu. Kita tulis di sana, hari ini minum obat ini, minum obat ini, minum obat ini, seperti itu. Itu sebagai sarana kita melakukan edukasi atau konseling. Tapi sekarang itu hanya dengan sentuhan saja, one touch, Anda sudah bisa memberikan atau misalnya mendownloadkan aplikasi-aplikasi mengenai kalender pengobatan atau kartu pengingat obat. Ya. Nah, kartu pengingat obat itu berbagai macam bentuknya, ya. Ada yang sudah dikembangkan dan didesain untuk membantu pasien dalam mengkonsumsi obat. Nah, kalau misalnya kita menggunakan aplikasi, itu dia akan terintegrasi biasanya di sana. Jadi kita tinggal masukkan aja input nama obat, ya yang sering saya gunakan ya, tinggal input nama obatnya, misalnya kayak tadi paracetamol gitu ya. Ada yang sudah ingat paracetamol pasti tahu. Kemudian nanti input jamnya. Jam 6, jam 2, jam 10 misalnya seperti itu. Kemudian simpan. Kemudian obat yang kedua sama masukin. Jadi list obat itu sudah ada di sana. Nanti begitu jam itu mendekati ya kita setting alarm itu misalnya 15 menit. Remindernya itu 15 menit sebelum waktu minum obat misalnya seperti itu. Maka 15 menit itu nanti akan muncul alarm di HP tersebut. Ya. Selain diberikan waktunya, dia akan nulis obatnya. Ya. Paracetamol jam 2 akan bunyi. Ya. Jadi kita akan lebih mudah. Pasiennya sibuk di kantor, misalnya seperti itu. Nggak ingat, tapi begitu alarmnya bunyi, ya orang kalau bawa HP, mungkin orang ketinggalan dompet, itu dibiarin ketinggalan. Tapi kalau misalnya orang ketinggalan HP zaman sekarang, bisa pulang lagi ngambil HP-nya. Ya, jadi HP itu merupakan salah satu alat bantu yang sangat esensial pada zaman sekarang, itu untuk pengobatan. Ya, downloadkan hal tersebut di HP pasien Anda. Ya, itu akan sangat membantu sekali. Coba dilihat setelah kuliah ini, misalnya ada break atau jeda, coba dilihat aplikasi-aplikasi yang mungkin akan membantu Anda di sana. Dan ini juga akan meningkatkan ketaatan. Ya, misalnya Anda memberikan informasi di sana, memberikan bahan bacaan. Kenapa sih perlu atau penting mengkonsumsi obat paracetamol beserta rujukannya. Jadi pasien itu membaca. Zaman sekarang pasien itu sudah mulai pintar-pintar. Sebelum ke dokter dia sudah search dulu penyakitnya.
gejalanya ini, kira-kira apa. Jadi begitu ke dokter dia bisa nanya lebih banyak. Sekarang biasanya tipe pasien seperti itu yang banyak, ya. Kemudian selanjutnya untuk meningkatkan ketaatan pasien itu bisa dengan pemantauan terapi, ya. Pemantauan terapi itu bisa dilakukan oleh pemantauan oleh pasien sendiri atau oleh tenaga kesehatan. Misalnya kalau untuk monitoring obat bisa oleh apoteker, ya. Pasien yang kita ajak untuk membantu memantau dirinya sendiri itu biasanya lebih taat. Misalnya pasien yang secara rutin melakukan pengecekan gula darah mandiri di rumah itu biasanya lebih taat terhadap pengobatan dibandingkan dengan pasien yang hanya mengecek gula darah begitu kontrol dengan dokter. Dia cek, loh, kok masih tinggi ya? Lupa, oh kemarin lupa minum obat, oh besok harus minum obat lagi. Atau misalnya, oh tinggi sekali, padahal sudah minum obat rajin. Oh ternyata saya beberapa hari ini makan makanan yang manis, misalnya seperti itu. Itu penting untuk pasien, ya. Kemudian kalau misalnya dia menggunakan kalender pengobatan atau alat bantu pengobatan, hasil cek atau pemantauannya sendiri itu bisa diinput di sana. Tanggal 2, periksa gula darah, hasilnya berapa. Itu nanti akan ada yang memang terkoneksi, ya. Terkoneksi antara pasien dengan providernya, misalnya dengan dokternya atau apotekernya. Itu yang sering kita gunakan nanti di bahasan telefarmasi ya. Jadi begitu dia cek sendiri akan ada laporan masuk ke kita. Oh segini gula darahnya. Kemudian targetnya berapa. Kemudian kalau kita merasa itu kurang, kita bisa melakukan telefarmasi di sana. Ya, menyediakan informasi tambahan di send lewat sistem tersebut. Itu banyak sekali. Sekarang zaman sudah seperti itu. Kemudian ini ya contohnya pengukuran tekanan darah mandiri. Kemudian oleh apoteker, ya. Di sini peranan apoteker dalam meminimalkan ketidakpatuhan tidak berakhir setelah obat dalam resep itu diserahkan. Kemudian sangat sulit bagi apoteker untuk melakukan pengecekan kepatuhan pasien, sehingga perlu sistem di sini, ya. Misalnya dengan menggunakan profil pengobatan pasien. Ya, profil pengobatan pasien ini juga sudah ada yang online, adik-adik. Ya, jadi P3 itu dilakukan untuk merekam pengulangan resep ya apabila pasien rujuk balik ya yang tadi mendapatkan resep iterasi atau untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi terkait dengan komunikasi pasien. Tadi misalnya waktu konseling singkat misalnya seperti itu. Oh, saya masih buru-buru ke kantor. Itu jangan menjadikan Anda, saya nggak bisa lakukan konseling. Tanya kepada pasiennya, Ibu, Bapak, boleh nggak saya misalnya nanti telepon? Atau boleh nggak saya melakukan pelayanan telefarmasi? Ya, tidak harus misalnya saya boleh nggak akses nomor telepon Bapak? Kira-kira nanti jam berapa Bapak Ibu ada waktu setelah bekerja? Ya, jadi apoteker itu pantang menyerah. Ya, kalau sekarang itu ada yang namanya telefarmasi. Telefarmasi ini nanti ada pokok bahasannya sendiri. Apa sih telefarmasi? Bagaimana metodenya? Ya, dalam rangka nanti misalnya untuk meningkatkan ketaatan pasien. Ya, itu untuk pemantauan. Kemudian komunikasi apoteker dengan pasien. Ya, jadi dalam mendiskusikan penyakit dan obat itu harus dibuat berbeda antara informasi atau edukasi. Kalau informasi itu hanya pemberian informasi satu arah, tapi edukasi itu dua arah. Jadi ada feedback lagi dari pasiennya. Kemudian pasien dapat menerima informasi tetapi tidak mengerti dan tidak menggunakannya dengan benar. Sedangkan edukasi itu ada pengertian dan perubahan perilaku, ya. Komunikasi satu arah sama dua arah itu berbeda. Kemudian harus encourage juga untuk berpartisipasi dalam diskusi. Ya, apabila dimungkinkan itu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Misalnya kayak tadi, waktu yang paling nyaman untuk minum obat itu kapan? Kemudian untuk peningkatan ketaatan pasien di sini ya dalam banyak situasi apoteker dan dokter mempunyai kesempatan untuk berbicara langsung dengan pasien untuk obat yang diberikan. Nah, keaktifan komunikasi ini menjadi penentu utama dalam ketaatan pasien.
Kemudian apoteker juga memiliki kesempatan yang berharga dalam mendorong ketaatan, terutama dalam pemberian informasi obat pada saat penyerahan obat kepada pasien. Karena Anda, ya adik-adik semua, calon sejawat saya semua, Anda merupakan orang terakhir yang berinteraksi dengan pasien sebelum pasien itu pulang dan mengkonsumsi obatnya, misalnya pasien rawat jalan. Ya, Anda adalah orang terakhir yang berinteraksi. Jadi peran Anda di sana sangat krusial untuk meyakinkan kepada pasien manfaat dari pengobatan tersebut. Nah, di sini ya, apa sih peran dari POR untuk meningkatkan ketaatan pasien? Kenapa sih kita melakukan kajian POR? Nah, kajian POR ini biasanya kita lakukan sebelum pasien tersebut menerima obat. Jadi bagian dari dispensing obat. Sudah benar nggak obat tersebut indikasinya? Udah tepat pasien nggak? Dilihat dari misalnya rekam pengobatan pasien atau misalnya informasi pasien. Nah, setelah pasien menerima obat, selanjutnya itu adalah pemberian PIU, ya, pelayanan informasi obat. Dan selanjutnya nanti adalah tahapan monitoring. Oke, kita masuk yang pertama ya, bagaimana peran POR dalam meningkatkan ketaatan pasien dalam penyediaan informasi kepada pasien. Jadi penggunaan obat itu dikatakan rasional menurut WHO itu adalah apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis dalam dosis yang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup dengan biaya yang terjangkau baik untuk individu maupun masyarakat. Ya. Kajian POR itu biasanya adalah 4T1W. Tapi sekarang udah berkembang ya, sampai mungkin ada 7 atau 8T dan 1W. Jadi paling tidak itu memenuhi adalah tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat cara, waktu, dosis penggunaan, dan waspada efek samping obat. Nah, untuk mengetahui apakah itu semuanya sudah tepat atau belum, itu kita memerlukan yang namanya informasi obat. Ya, kita memerlukan informasi obat. Bagaimana kita tahu obat ini sudah tepat indikasi? Maka kita harus mencari di manuskripnya. Obat ini indikasinya apa-apa saja? Sudah sesuai nggak dengan diagnosa pasien? Kalau sudah sesuai dengan diagnosa pasien, maka dia akan masuk ke tepat indikasi. Begitu pula selanjutnya, ya. Misalnya POR ini seharusnya sudah bahasannya ya satu persatu ada di mata kuliah yang lain. Kemudian bagaimana POR itu dapat meningkatkan ketaatan pasien? Ya. Misalnya nih, tepat indikasi. Tepat indikasi adalah ketepatan penilaian kondisi pasien, tepat diagnosis, dan penyesuaian di antaranya. Jadi, untuk dapat meningkatkan ketaatan pasien terhadap pengobatan, kita harus memilihkan regimen terapi yang paling sesuai dengan kondisi pasien, sehingga pasien dapat secara optimal merasakan efek farmakologis dari obat. Ya. Untuk mengetahui pasien tersebut tepat indikasi, maka kita harus mengetahui evidence-based medicine. Ya. Bagaimana kita melakukan pencarian evidence-based medicine? Kita bisa melakukan penelusuran dengan sumber informasi tersier ataupun primer. Ya. Kemudian tepat obat. Jenis tepat obat. Nah, tepat obat ini bisa berupa bentuk sediaan, rute penggunaan, yang mana membuat pasien lebih nyaman dalam mengkonsumsi atau misalnya menggunakan obat. Termasuk pemilihan terapi lini pertama. Ya, pemilihan terapi lini pertama apabila pasien tersebut tidak ada kontraindikasi atau precaution yang khusus. Nah, dengan memilihkan obat yang tepat, ya, pasien itu akan lebih nyaman dalam mengkonsumsi atau menggunakan obatnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tepat dosis dan cara pakai. Ya, tepat dosis ini termasuk di dalamnya adalah cara dan lama waktu penggunaan obat. Pilihkan obat yang paling kompatibel dengan pasien, dengan besaran dosis sesuai dengan kebutuhan pasien, di mana dengan pendosisan yang tepat, resiko dosis too high atau dosis too low itu dapat dihindari.
ya. Jadi pendosisan di sini itu penting karena kalau misalnya pasien bukan merasakan efek farmakologisnya, malah efek sampingnya. Dan resiko kalau efek sampingnya itu terlalu besar, pasien akhirnya tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap pengobatan. Ya, pasiennya nggak mau lagi minum obat, misalnya seperti itu. Karena misalnya kapok, karena kemarin misalnya merasakan efek samping obat yang tidak menyenangkan. Kemudian tepat pasien, ya tepat pasien itu pemilihan obat bagaimana meminimalkan resiko efek samping dengan cara melihat precaution. Jadi kalau misalnya melihat monografi obat adik-adik ada yang namanya precaution peringatan. Ya. Kemudian ada kontraindikasi ya dalam monografi obat. Kalau precaution atau peringatan ya itu artinya obat-obat tersebut masih boleh diberikan kepada pasien tapi dengan monitoring yang lebih ketat. Sedangkan kalau kontraindikasi, itu artinya pasien sama sekali tidak boleh mendapatkan obat tersebut. Jadi, tepat pasien di sini artinya ya, coba cek precaution-nya, kemudian pasien tersebut tidak boleh kontraindikasi. Jadi, informasi obat ini perlu dikaji untuk meyakinkan bahwa obat yang dipilih itu sudah tepat pasien. Nah, ADR ini ternyata menjadi salah satu alasan ketidaktaatan pasien terhadap terapi. Pertanyaan selanjutnya, apakah ADR itu bisa dicegah? Ya, ADR itu adik-adik kan kemarin sudah mungkin belajar farmasi klinik ya. Ada yang sifatnya dapat diprediksi, ada yang tidak dapat diprediksi. Kalau dia dapat diprediksi, maka kita bisa menginformasikan kepada pasien bagaimana melakukan pencegahan. Tapi kalau dia sifatnya tidak dapat diprediksi, misalnya reaksi anafilaksis dan lain sebagainya, itu kita dapat memberikan informasi. Kalau ada gejala-gejala seperti ini, maka segera sedapat mungkin itu mencari bantuan, ya bantuan kepada tenaga kesehatan atau sarana kesehatan yang paling dekat, yaitu di tempat pasien. Kemudian aspek farmakoekonomi ini berkaitan dengan keterjangkauan finansial terhadap terapi, terutama untuk terapi jangka panjang atau terapi penyakit degeneratif. Ya, jangan sampai nanti di awal pasien mampu, lama-lama akhirnya pasien mengalami kesulitan ekonomi karena terus-menerus harus mendapatkan atau misalnya mengambil obat yang biayanya terlalu tinggi. Jadi mungkin dicarikan alternatif terapi yang lebih cost efektif. Ya, murah itu belum tentu tidak baik. Ya, jadi kita harus melihat cost efektifnya, berapa besar rasionya dari outcome tersebut terhadap biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang terakhir itu adalah waspada efek samping obat. Efek samping obat ini merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari terapi obat, namun bukan hal yang dapat dihindari. Ya, yang paling sederhana itu adalah kita harus meyakinkan bahwa pasien tersebut tepat dosis. Karena dengan makin meningkat dosis, biasanya efek samping obatnya akan juga makin meningkat. Ya. Pemahaman mengenai informasi obat, pemahaman mengenai informasi dan manifestasi ESO oleh apoteker dan pemberian informasi yang tepat itu akan mengurangi risiko kejadian ESO yang dapat diprediksi. Ya, biasanya adalah ADR yang tipe A. Itu untuk POR, ya. Jadi bagaimana POR itu berkaitan dengan ketaatan pasien. Kemudian apa kaitannya dengan pemberian informasi obat terhadap ketaatan pasien? Jadi pemberian informasi obat atau pelayanan informasi obat ini merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker terhadap dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, pasien, dan pihak lain di luar rumah sakit. Jadi PIO itu adik-adik tidak hanya berfokus kepada pasien, tapi juga kepada sejawat tenaga kesehatan. Karena mereka juga bisa menjadi salah satu sumber dari ketidaktaatan pasien. Misalnya informasi yang tidak jelas atau kurang. Itu bisa di sana kita intervensi. Ya.
Jadi perlu kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain untuk meningkatkan ketaatan pasien terhadap suatu regimen terapi obat. Nah, bagaimana kita memberikan PIO untuk dapat meningkatkan ketaatan pasien? Misalnya dengan penyediaan informasi untuk dapat mengatasi penyebab ketidaktaatan pasien terhadap pengobatan. Kemudian untuk mengatasi kejenuhan terhadap pengobatan atau tidak perlu minum obat. Nah, maka kita dapat melakukan PIO dalam bentuk konseling, tadi edukasi di sana, ya, memberikan informasi kenapa itu penting. Kemudian pasien tidak mampu menebus obat, maka kita carikan alternatif yang lebih cost efektif, under atau overdose. Kita kaji kenapa. Kemudian kalau misalnya ternyata pasien tersebut merupakan pasien dengan populasi khusus, ya, misalnya ada gangguan hati atau gangguan ginjal, maka kita bisa intervensi ke dokter penanggung jawab pasien, DPJP-nya. Ya, informasikan bahwa obat A, ternyata dok, obat A ini kalau pasiennya gangguan ginjal harus ada penyesuaian dosis. Ya. Nah, atau apabila pasien tidak paham regimen terapi obat, misalnya kayak tadi ya, sublingual ternyata diminum. Kemudian misalnya pasien obat tablet kunyah, pasiennya langsung telat misalnya kayak gitu. Maka intervensi ke pasien. Atau misalnya kita bantu dengan tadi, kita inputkan ke alat bantu pengingat obat. Kemudian kesalahan dalam waktu pemberian atau konsumsi obat, misalnya karena petunjuk obat yang kurang jelas atau mungkin lupa terhadap instruksi penggunaan obat, dapat diintervensi dengan pemberian informasi tertulis, ya, atau dengan penggunaan alat bantu obat ya, kayak tadi ya, menggunakan aplikasi-aplikasi atau monitoring secara berkala. Kemudian penghentian obat sebelum waktunya, bagaimana kita melakukan intervensi PIO, maka harus identifikasi alasannya apa. Apakah sudah merasa jenuh, apakah sudah merasa sembuh, atau misalnya merasakan efek yang tidak diinginkan. Maka intervensi berdasarkan penyebabnya. Ya, lakukan pengulangan informasi dan sesuaikan dengan penyebab. Kemudian libatkan tenaga kesehatan lain untuk hasil yang optimal dalam suatu tindakan kolaboratif. Ya, nah, kira-kira ini adalah resumenya ya, resume perihal bagaimana ketaatan pasien berkaitan dengan penyediaan informasi ya. Jadi pertama harus kita lakukan identifikasi penyebabnya apa. Kemudian dari faktor penyebabnya itu tentukan faktor yang mempengaruhi. Kemudian klasifikasikan dia jenis ketaatannya termasuk di dalam mana. Maka kita sediakan informasi untuk melakukan intervensi dari sumber literatur yang ada ya, apakah itu sumber informasi tersier atau misalnya yang primer, kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian kita bisa lakukan kajian POT, apakah memang sudah tepat. Kalau misalnya ada yang belum tepat, kita bisa sesuaikan. Kemudian kita lakukan pemberian informasi sesuai dengan tadi ya, jenis ketaatan yang terjadi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja. Dengan demikian, dengan siklus yang kita lakukan secara terus-menerus, dengan bantuan adanya informasi obat yang adekuat, harapannya nanti ketaatan pasien itu dapat meningkat dengan sehingga dapat diperoleh target terapi yang diinginkan. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan perihal PIO, POR, dan ketaatan pasien. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau misalnya ada masukan-masukan yang mungkin adik-adik pernah hadapi berdasarkan pengalaman misalnya praktek atau misalnya pengalaman sendiri di lapangan ya menghadapi orang tua atau misalnya nenek kakek yang ada di rumah yang juga mendapatkan terapi obat, itu bisa di-share di sini. Silahkan mungkin ada yang ingin Izin disampaikan. bertanya, Ibu. Oke, Izin bertanya. Yunia ya tadi ya yang pertama ya. Nggih, Bu. Perkenalkan nama saya Nika Dini Pratiwi, NIM 3, Bu. Jadi tadi kan Ibu menjelaskan bahwa konseling itu merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk meningkatkan ketaatan pasien. Nah, saya melihat saat ini, apalagi masa COVID ini kan banyak sekali, Bu,
obat itu diberikan secara online, maksudnya pemesanan pengantaran obat itu secara online. Nah, baik itu secara online, baik itu dari rumah ataupun dari apotek seperti itu, Bu. Nah, bagaimana hal ini itu akan berimpact terhadap ketaatan pasien seperti itu, Bu. Kalau seperti itu kan konseling ini tidak bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka antara pasien dengan apoteker. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya, dan 2 minggu lebih maju ya. Nanti itu akan sebenarnya banyak kita akan bahas di telefarmasi ya, bagaimana dengan kondisi sekarang di mana mungkin tatap muka antara pasien dengan provider atau penyedia layanan kesehatan itu sangat terbatas. Bagaimana kita bisa melakukan konseling dengan baik ya? Itu akan kita sangat banyak bahas di bagian telefarmasi. Jadi itu bukan merupakan hal yang tidak mungkin. Ya, jadi nanti kita bahas di telefarmasi, mungkin sedikit bocoran kuliah telefarmasi. Ada yang namanya sinkronos telefarmasi. Jadi kita sama seperti sekarang. Saya tidak bertemu dengan Anda, ya, tapi kita masih bisa melakukan diskusi. Hal ini kita bisa terapkan kepada pasien. Ya, yang paling sederhana itu adalah kita melakukan konseling dengan misalnya menelpon. Ya, zaman sekarang saya rasa setiap rumah itu paling nggak punya telepon ya. Kalau misalnya nggak punya HP, pasti punya telepon rumah. Itu kita bisa melakukan konseling di sana. Ya. Atau misalnya, aduh kurang sreg, nggak bisa ngeliat pasien. Sekarang semua orang rasanya punya WA. Ya. Kalau misalnya mungkin nenek saya mungkin belum punya ya, tapi ibu saya paling nggak punya. Jadi kita bisa melakukan video call itu dengan perawat pasien, dengan melibatkan pasiennya tentunya. Itu bisa. Jadi hambatan seperti itu bukan merupakan suatu hambatan, tapi merupakan suatu tantangan bagi seorang apoteker. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di telefarmasi, tapi itu bisa dilakukan dengan berbagai metode konseling yang mungkin dilakukan secara elektronik dulunya. Mungkin itu dulu ya, untuk lebih jelasnya langkah-langkahnya atau prosedurnya kita akan bahas pada saat kuliah perihal telefarmasi. Oke, mungkin itu ada yang lain lagi, silahkan. Mohon izin bertanya, Bu. Dengan siapa? Dengan Armida Farhani, Bu. ya, M2. silakan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin bertanya berkaitan dengan PIO tadi, Bu, atau pelayanan informasi obat. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita dapat obat dari resep dokter, itu biasanya lebih dari satu ya, Bu. Apalagi kalau misalnya ada antibiotiknya. Nah, terkadang saya tuh bingung, Bu. Misal kita dapat 3 obat, kemudian aturan pakainya sama, anggap saja misalnya diminum 3 kali sehari. Nah, apakah obat itu boleh diminum berbarengan atau harus diberi jeda? Atau kita tuh terlebih dahulu selidiki dulu interaksi obat antara obat satu dengan yang lainnya? Atau bagaimana, Bu? Nah, apakah itu juga termasuk ranah kita yang nantinya berperan sebagai apoteker pada saat melakukan pelayanan informasi obat terhadap pasien? Atau itu sudah apa ya, Bu? Atau dokter penulis resep tersebut sudah mengetahui mengenai interaksi yang akan terjadi antara obat satu dengan obat yang lainnya, makanya dokter tersebut sudah meresepkan obat itu, jadi itu aman diminum bersamaan atau bagaimana? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk peresepan obat yang lebih dari satu ya adik-adik, kita dalam pelayanan kesehatan, adik-adik mohon diingat ya, ditekankan dalam diri Anda sendiri, dalam pelayanan kesehatan ya, kita merupakan, tenaga kesehatan itu merupakan kolaboratif ya. Jadi screening itu tidak hanya dilakukan satu kali ya. Dokter menulis resep ya A, B, C, D, E, F, G gitu, mereka pasti sudah pernah belajar farmakologi, sudah pernah belajar interaksi. Tapi apakah dokter misalnya aware terhadap ada atau tidaknya semua interaksi obat? Mungkin tidak. Ya, jadi screening pertama mungkin dokternya, oh rasanya nggak ada interaksinya nih, gitu. Kemudian masuk ke apoteker, ya, Anda wajib, ya, sudah atau tidaknya dipertimbangkan interaksi obat pada saat peresepan oleh dokter. Anda sebagai seorang apoteker
itu tetap wajib melakukan screening kembali. Makanya tadi di dalam POR itu ada yang namanya tepat obat. Ya, jadi tepat obat itu memilihkan obat yang paling sesuai dengan pasien. Termasuk di dalamnya di sana adalah men-screening kemungkinan terjadinya interaksi obat. Jadi walaupun dokter itu sudah tahu saya tidak ada interaksinya. Anda pada saat melihat obat kalau lebih dari satu itu wajib melakukan screening. Bukannya tidak percaya kepada dokter, tapi screening itu dilakukan adalah untuk meminimalisir dari efek samping obat. Kemarin seharusnya sudah belajar farmasi klinik ya. Udah belum ya? Sudah Ibu. Sudah. Nah, rasanya ada kuliah meso. Nah, di kuliah meso itu untuk mendapatkan zero side effect itu screeningnya harus bertahap. Pas di dokter mungkin ada yang kelewatan satu, dari apoteker screening lagi. Ya, yang dari misalnya tadi yang kelewatan satu akhirnya bisa diatasi misalnya seperti itu. Jadi pertanyaannya kembali tadi, apakah kita sebagai apoteker itu ranah kita untuk melakukan screening interaksi? Iya, itu ranah kita. Ya, itu ranah kita. Apakah itu kewajiban kita? Iya, itu kewajiban kita. Walaupun mungkin dokter sudah melakukan hal tersebut, tidak ada salahnya kita melakukan cek ulang. Jadi kalau misalnya ada 3 atau 4 obat, cek lagi, ada interaksinya atau enggak. Kemudian pertanyaan selanjutnya biasanya, Ibu, kita kan nggak hafal interaksi obat, ya. Anda sudah ada di dalam suatu zaman teknologi yang sangat canggih. Kalau dulu saya untuk mencari interaksi obat harus bawa buku yang tebal. Sekarang Anda tinggal browsing aja, ketik, nggak ada lebih dari 1 menit. A tambah B, langsung muncul interaksinya ada atau tidak. Ya. Jadi pada saat screening resep, screening penggunaan obat yang rasional, maka Anda harus melakukan kajian terhadap interaksi obat, termasuk di dalamnya ada atau tidaknya potensi potensi kemungkinan interaksi obat tersebut. Jadi kalau itu pertanyaan tadi, kembali lagi pertanyaannya, apakah memang itu ranah kita? Itu ranah kita. Tapi apakah dokter berkewajiban melakukan pencegahan terhadap interaksi? Tentu saja. Ya, tapi untuk mencegah kemungkinan medication error atau misalnya meso itu dilakukan screening bertingkat. Dan nantinya apabila pasien ini adalah pasien rawat inap, adik-adik, begitu diberikan kepada misalnya kita serahkan kepada nurse ya untuk memberikan obat, misalnya ada obat-obat yang memang harus diberikan oleh perawat, maka perawat itu juga akan melakukan kajian lagi. Ya, dia menyuntikkan 2 obat yang bersamaan. Ini obatnya kompatibel atau enggak? Dia juga mempelajari hal tersebut. Jadi semuanya harapannya begitu obat tersebut disampaikan atau didapatkan oleh pasien, semua potensi-potensi itu semuanya sudah dieliminasi baik oleh dokter, apoteker maupun nurse. Atau kalau misalnya pasiennya rawat jalan dari dokter, kemudian apotekernya sudah melakukan eliminasi terhadap kemungkinan semua potensi terjadinya efek samping. Mungkin seperti itu Armida, apakah sudah menjawab atau misalnya ada yang kurang? Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sudah paham. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kalau misalnya ada. Kalau misalnya tidak ada, bisa kita selesaikan kegiatan kuliahnya. Oke, karena tidak ada yang bertanya lagi, saya rasa kegiatan kuliahnya sudah cukup ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya berharap semoga apa yang kita diskusikan hari ini ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini kelak pada saat Anda praktek apoteker itu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih atas atensinya. Kita jumpa lagi untuk kegiatan kuliah SIO ya yang sama di minggu depan. Izin untuk menutup kegiatan kuliah hari ini. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bu. Selamat siang.